bensound.com. bensound.com. Assalamualaikum. Selamat malam Pak Arsan. Waalaikumsalam, selamat malam Bu Ani. Terima kasih Pak Arsan sudah meluangkan waktunya untuk coaching hari ini. Bagaimana kabarnya Pak Arsan? Ya Bu, alhamdulillah walaupun tadi hujan-hujanan ngajarnya. Alhamdulillah sehat ya Pak. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat. Ngomong-ngomong untuk hari ini Pak Arsan mau membicarakan atau mengobrolkan masalah apa ya Pak ya? Iya, ini Bu, itu ketika saya di kelas itu kok masih sering sih anak-anak, terutama anak laki-laki nih yang kalau diajar tuh masih tidak fokus itu loh, masih celingak-celinguk. Kalau kita ngajak, kita beri materi segala macamnya masih menanggapi dengan hal yang lain, istilah kayak gitu loh Bu. Jadi ya agak kepikiran juga ini gimana ya caranya nanti ya biar anak-anak itu bisa mendengarkan saya dengan baik, dengan aktif gitu. Oke, berarti Pak Arsan pada malam hari ini akan mendiskusikan ya, bagaimana mengkondisikan agar siswa ketika diberikan materi atau teori sebelum praktek penjas itu anak-anak dalam keadaan fokus, begitu nggih Pak? Nggih Bu. Nah, apa tujuan utama yang Pak Arsan akan diinginkan pada pertemuan coaching kali ini Pak? Tujuannya ya tadi sih mencari gimana ya caranya, maksudnya anak-anak itu solusi kita saat saya ngajar biar anak-anak itu bisa terfokus dengan saya. Soalnya kan kadang kan pembelajaran berjasa ada beberapa materi yang memang itu terkait gerakan-gerakan yang beresiko. Kalau anak tidak fokus nantinya kan takutnya terjadi cedera dan segala macamnya saat pembelajaran, kan nanti kita juga yang jadi repot gitu Bu. Jadi tujuannya adalah agar ketika diberi materi anak-anak fokus sehingga ketika nanti pas praktek bisa mempraktekkan gerakan benar nggih, sesuai dengan prosedur begitu nggih Pak nggih, sesuai dengan langkah-langkah atau gerakan yang benar. Kemudian Pak Arsan untuk selanjutnya, sebelum kita mencari solusi dari permasalahan tersebut, kira-kira apa saja Pak faktor-faktor yang menjadi penyebab siswa tersebut kurang fokus? Kalau faktor-faktor sih mungkin lebih ke eksternal ya kayaknya ya. Soalnya kan satu penjas itu kan di luar itu kan banyak godaan lah istilahnya, itu banyak godaan, banyak yang liburan ataupun ada kelas lain yang sedang beraktivitas dan segala macamnya. Kadang itu anak-anak masih sering. Terus mungkin juga menurut mereka itu kurang menarik, dalam artian karena anak-anak sekarang nggak tahu itu karena pengaruh timnas atau pengaruh apa, itu sepak bola mereka tuh suka mintanya tuh Pak sepak bola Pak sepak bola. Jadi ketika diajar materi lain tuh juga sering kali mereka maunya udah Pak sepak bola ya sepak bola, jadi tidak memperhatikan dengan penuh. Jadi fokusnya mereka itu kurang gitu Bu. Kayaknya kayak gitu sih kalau saya lihat sih kemarin Bu. Oke. Jadi tadi sudah disampaikan Pak Arsan ya. Jadi faktornya kemungkinan adalah faktor internal, eksternal, kemudian yang kedua adalah kurang apa tadi ya Pak? Kurang menarik nggih. Kurang menarik ketika diajari teori ya atau materi, sehingga kepengennya langsung praktek begitu ya Pak ya. Nah, mungkin ada faktor-faktor yang lain selain dua tadi Pak Arsan? Faktor lain sih kayaknya tidak terlalu sih. Secara umum sebenarnya anak-anak senang, cuma senangnya itu karena senangnya mereka aktivitas di luar. Jadi ya, tapi ketika di luar tuh ya maunya mereka dengan beberapa
materi saja, nggak mau kayak soal materi lain selain sepak bola itu kayak ya asal-asal nggak serius lah gitu, hanya asal-asalan bergerak, yang penting udah terus minta sepak bola, jadi kayak gitulah Bu. Oke, oke Pak Arsan, baik. Jadi faktor-faktor penyebabnya tadi ya Pak, di samping ada faktor eksternal, kurang tertarik atau tertarik dengan adanya teori, kemudian juga kepingin ada faktor lain yang bisa membuat anak tersebut tertarik dengan pilihan cabang olahraga mungkin ya Pak. Ada yang sukanya voli, ada yang sukanya sepak bola. Ketika nanti diajari tentang sepak bola mungkin anak kurang tertarik. Kemudian Pak Arsan, dari apa yang sudah Pak Arsan sampaikan, apa rencana ke depannya Pak? Atau langkah-langkah apa yang akan Pak Arsan lakukan? Kalau rencana sih paling ya ada semacam apa ya, kayak misalkan materi senam lantai itu kan bagi beberapa anak, terutama anak putra itu kan mudah dikuasai, misalkan kayak roda depan, roda belakang selesai, ya udah mereka terus setelah melaksanakan 1-2 kali terus mereka sudah, Pak udah ya Pak ya, minta yang lainnya. Jadi kayaknya sih kalau melihat mereka suka bermain, mereka suka permainan, mungkin nanti bisa apa ya, saya jadi punya ide nih, kayak nanti kita buat di senam lantai itu kayak ada games kecil lah, jadi semacam mirip, kalau mungkin Ibu Ani pernah lihat tuh di TV itu ada Ninja Warrior apa ya, itu kan dari Jepang, itu kan ada, mereka melalui berbagai rintangan, dan saya melihat beberapa gerakannya ya ada keterampilan senam lantai di sana. Jadi kayaknya nanti sih rencana pun akan saya buat rintangan itu, semacam rintangan kayak gitu, terus nanti melingkar, terus seperti lintasan sirkuit gitu, nanti anak-anak akan mencoba beberapa gerakan. Kalau tidak berhasil ya tidak apa-apa, mereka terus meneruskan ke step berikutnya tanpa disadari mereka itu bermain dan asik di materi itu, jadi tidak terus kepikiran materi-materi yang lain, kepikiran hal-hal lain selain apa yang ingin saya sampaikan begitu. Oke Pak Arsan, bagus sekali, menarik sekali ya Pak ya. Jadi rencananya nanti akan ada game-game ya, atau permainan-permainan seperti Ninja Warrior ya Pak ya. Jadi ada tantangannya begitu. Mungkin anak-anak memang sangat suka sekali dengan tantangan-tantangan. Sambil bermain ada tantangannya, itu mungkin disukai sekali sama anak. Bagus sekali Pak, itu rencana dari Pak Arsan. Kemudian Pak Arsan, dari apa yang sudah Pak Arsan rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Arsan lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Kemudian kira-kira mulai kapan rencana tersebut akan dijalankan? Kalau untuk komitmen dan rencana sih berarti kan kita kan maunya kan sesegera mungkin lah ya, secepatnya. Berarti kan nanti di sana kan saya perlu menyiapkan yang jelas, yang pertama kan perencanaan pembelajarannya ya, RPP-nya di sana yang memuat bentuk-bentuk permainan, karena kalau tanpa perencanaan kadang kan kita juga ngeblank juga, ini mau apa, tapi ketika kita susun dari awal untuk rencana pembelajarannya itu bisa menjadikan panduan ketika di sana nanti akan membuat seperti ini. Misalkan nih saya punya kegiatan pertama kita roll depan, nanti terus saya punya kotak box halang rintang, itu ada beberapa kotak, itu nanti anak-anak bisa melompat dengan 2 tangan, terus kemudian dilanjut dengan roll depan lagi, terus nanti ada kotak lagi berikutnya mereka melompati dengan gerakan lompat harimau dan macamnya. Itu nanti kan perlu dituliskan yang lengkap supaya nanti kedepannya ketika melaksanakan tidak awang-awangan guru mau apa akhirnya bingung, tapi ketika sudah dituliskan kan berarti nanti akan terencana dengan baik. Kemudian untuk pelaksanaannya, mumpung sedang awal pertemuan senam lantai, karena kemarin di awal pertemuan saya baru memberikan yang materi utama itu roll depan dan roll belakang. Rencananya nanti kan ada gerak selain roll depan, roll belakang, nanti
ada beberapa gerak pilihan. Jadi nanti kalau yang putri targetnya bisa kayang ataupun meroda. Kalau yang putra nanti targetnya bisa antara roll hip ataupun headstand. Jadi nanti ada beberapa gerakan yang kita latihkan di sana. Walaupun tidak langsung gerakan yang utama, tapi ada beberapa gerakan yang menyerempet sedikit lah. Kemungkinan ya minggu depan kita coba, nanti akan saya cobakan karena kan kelas saya juga banyak Ibu. Jadi kan misalkan kok ketika di kelas 1, kelas yang pertama ini belum bisa maksimal, nanti saya cobakan lagi, saya perbaiki lagi sambil saya ulangin lagi, nanti kita cari kekurangannya, nanti baru di kelas berikutnya kita cobakan lagi apakah cukup berhasil apa tidak. Nanti paling mulai bisa dimulai minggu depan Ibu. Ini kan kebetulan kan besok sudah tidak ada jam ini, hari Jumatnya. Gitu Bu. Baik Pak Arsan, berarti ini rencana, kemudian realisasinya nggih akan diwujudkan dalam waktu dekat ya Pak Arsan ya. Alhamdulillah bagus sekali itu. Jadi nanti anak juga akan termotivasi, atau mungkin jadi yang tadinya tidak suka dengan pelajaran penjas, yang tadinya tidak tertarik akan menjadi lebih tertarik lagi, akan praktek dengan senang tentunya nggih Pak Arsan. Nggih, memang untuk dukungan mungkin Pak Arsan sudah. Kalau dukungan berarti kan yang pertama ya jelas dari sarana dan prasarana itu paling penting. Kalau penjas kita nggak punya sarana juga kita akhirnya nanti monoton ya. Monoton dalam arti paling gerakan-gerakan hanya fisik-fisik saja, berbagai macam gerakan. Tapi kalau kita sudah punya sarana, kita bisa aplikasikan dan kita modifikasi. Jadi yang pertama memang sarana yang perlu, mungkin saat ini sih saya sementara menurut saya masih cukup mumpuni untuk sarana. Kita punya 7 matras 6 lantai dan ada matras yang tipis itu untuk biasanya untuk kegiatan bela diri, tapi bisa kita gunakan sebagai pengaman. Terus dukungan yang lain berarti nanti kita perlu hall. Sebenarnya tempat saya ada hall Bu, cuma memang tempatnya tidak, atau mungkin masih sedikit kurang representatif karena bentuknya sebenarnya hanya lorong yang dikelilingi oleh kelas. Jadi kadang saya juga nggak enak juga nanti kalau bisa itu saya gerakannya macam-macam, anak teriak-teriak, bukan kelas yang sebelah itu terganggu atau tidak fokus, ataupun malah kebalikannya, mungkin di kelas itu sedang belajar yang ramai, anak-anak saya terutama yang pelajaran penjas justru malah melihat-lihat ke arah sana, ke arah kelas. Jadi ya itu masih jadi perlu dukungan yang lebih untuk di sisi sarpras, terutama hall, karena kalau senam lantai itu terutamanya kan kita kalau mau di lapangan tengah terik matahari kayaknya kok nggak mungkin. Jadi itu perlu dukungan hall. Terus mungkin kalau dari Bapak Ibu guru mungkin ya itu tadi, kalau ada keramaian ya kita saling menjaga dan menghargai aja sih, menghormati. Kalau memang itu kebutuhan pembelajaran untuk anak sih, bukan kita yang mau, tapi kan memang untuk kedepannya untuk anak. Itu sih Bu, kalau guru sesama rekan guru penjas sih oke aja, setiap kegiatan kita saling mendukung. Gitu. Baik Pak Arsan, ya, jadi dukungan memang penting sekali nih Pak, baik itu dukungan dari orang maupun dari sarana dan prasarana tadi memang sangat penting sekali. Kemudian juga tempat ya Pak, tempat atau hall yang luas, biar tidak di tempat yang terbuka, sehingga kalau pas hujan atau mungkin pas panas terik, jadi anak-anak tidak kepanasan dan kehujanan, dan praktek pembelajaran tetap berlangsung. Begitu nggih Pak Arsan, kira-kira. Nggih. Bagaimana Pak Arsan setelah kita berbincang-bincang, apakah perasaan Pak Arsan sekarang? Iya sih, yang awalnya sih saya merasa terserah lah, maksudnya Martin bisa ya udah, nggak apa-apa. Maksudnya awal-awal sih saya merasa sedikit tidak mau berpikir yang macam-macam karena kita juga banyak tagihan, banyak pikiran sendiri. Tapi ternyata setelah kita ya berbincang santai, bincang ngobrol-ngobrol tentang kegiatan, ternyata jadi saya punya ya ide-ide atau hal-hal baru yang ternyata perlu kita coba. Kalau dulu mungkin di sekolah yang lama hanya
hanya yang penting anak-anak udah manut dengan saya harus gini selesai. Tapi ternyata ketika saya di tempat yang baru, di sekolah yang lebih besar, ternyata banyak hal atau banyak permasalahan yang baru yang perlu yang harus kita selesaikan, tidak bisa dihindari gitu Bu. Iya. Baik Pak Arsan, alhamdulillah ya Pak. Semoga apa yang telah direncanakan Pak Arsan segera bisa terwujud atau terrealisasi. Kabari nggih Pak untuk hasilnya dalam seminggu ke depan, kemudian mungkin setelah itu rencana sudah terrealisasi, saya dikabari hasil baiknya untuk progres dari siswa-siswa, terutama dari siswa-siswanya Pak Arsan. Siap. Terima kasih Pak Arsan sudah meluangkan waktunya malam ini. Iya Bu ini. Terima kasih ya juga, terima kasih Bu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Arsan. Waalaikumsalam.